그대 지옥으로 life 일로 어떻게 되고요 Tulisan Islamiyah. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan sikap doa. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairi wa afiya wa anti. Alhamdulillah ana bi khair. Hari ini siapa yang tidak masuk? Asmi sama Zahra. Zahra sama Azmi. Kenapa? Sakit. Oh, dua-duanya sakit? Ya. Ya, kita doakan semoga lekas sehat kembali ya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu rukhsah. Nah, masih ingat nggak apa itu rukhsah? Keringanan apa ini? Keringanan yang diberikan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah tanpa mengurangi pahala yang diterima. Nah, Kak, minggu lalu tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian rukhsah. Peserta didik juga dapat menjelaskan tata cara sholat jamak dan qashar. Nah, karena minggu lalu kita membahas tentang rukhsah tapi fokusnya hanya di rukhsahnya sholat atau keringanan dalam sholat, padahal keringanan itu ada banyak ya. Ada keringanan dalam sholat, keringanan dalam puasa, keringanan dalam haji. Nah, itu ada banyak, tapi kita fokusnya satu persatu dulu supaya lebih paham gitu ya. Nah, Ustazah review dulu sebelum Ustazah nanti akan ada pengambilan nilai. Saya akan review dulu apa itu pengertian rukhsah. Rukhsah adalah kemudahan yang diberikan oleh ajaran agama Islam dalam melakukan ibadah. Rukhsah itu merubah hukum yang asalnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan karena melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada seseorang. Allah SWT menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan untuk hambanya, maka Allah memberikan rukhsah itu dalam ajaran Islam. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya hambanya tetap melaksanakan ibadah atau tetap melaksanakan perintahnya dan tidak mengurangi pahala ibadah tersebut sekalipun dia dalam kondisi yang kurang sehat misalkan atau kondisi yang bepergian. Oke. Rukhsah sholat itu hanya bisa dilakukan pada sholat yang sholat wajib. Jadi hanya sholat wajib yang bisa dirukhsahkan gitu ya. Jadi sholat fardu adalah sholat kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan meskipun dalam keadaan apapun. Islam memberikan rukhsah kepada kita dalam keadaan tertentu, yaitu saat bepergian dan saat sakit. Jadi rukhsah sholat itu hanya dalam dua keadaan itu, dalam keadaan bepergian dan sakit. Nah, orang yang dalam bepergian keringanannya itu apa? Yaitu menjamak dan mengqashar sholat. Kalau orang yang sakit itu keringanannya berupa apa?
Oke, sholatnya nggak harus sambil berdiri, bisa dengan duduk dan berbaring gitu ya. Berarti apakah bisa orang yang sakit itu melakukan jamak dan qashar? Tidak bisa ya, karena jamak dan qashar itu dilakukan untuk orang yang bepergian saja. Untuk yang sedang sakit itu hanya keringanannya sebagai bisa duduk dan bisa berbaring. Nah, ini untuk rukhsah yang bepergian itu ada jamak dan ada qashar. Ada yang tahu perbedaannya jamak dan qashar? Oke. Kalau jamak itu namanya mengumpulkan waktunya. Yang awalnya duhur sama asar itu berbeda waktunya. Karena dia bepergian, maka dia bisa menjamak, yaitu menggabungkan antara duhur dan asar. Tapi kalau jamak itu rakaatnya berapa? 8. Berarti 4 duhur, 4 asar. Nah, sedangkan kalau qashar itu berarti meringkas sholat. Yang awalnya sholat itu memiliki 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Berarti kalau jamak qasharnya duhur sama asar berapa rakaatnya? 2 salam, 2 salam gitu ya. Nah, kemudian waktu jamak dan qashar. Waktu jamak dan qashar itu ada 2 juga, yaitu takdim dan takhir. Kalau takdim itu berarti dilakukan di awal, di sholat pertama, betul. Jadi kalau duhur sama asar, kalau takdim berarti dilakukannya di sholat duhur. Kalau yang takhir itu berarti yang dilakukan di akhir sholat. Misalkan duhur sama asar berarti dilakukannya di asar, seperti itu. Nah, untuk rukhsah orang yang sakit itu ada 2. Ketika dia nggak bisa berdiri, maka dia bisa melakukan dengan duduk. Dan kalau ternyata dia duduk juga masih kesusahan, maka dia melakukan dengan berbaring, seperti itu. Oke. Nah, hari ini Ustazah akan mengambil penilaian dari bab rukhsah, khususnya yang sholat ini. Jadi Ustazah akan melakukan pengambilan nilai dengan menggunakan aplikasi Quizizz yang mode paper. Jadi kalian tidak perlu menggunakan HP, kalian nanti akan Ustazah bagi kertas ini, kertas barcode. Nanti kalian akan Ustazah tampilkan soalnya di TV, kalian bisa membaca soalnya. Kemudian nanti kalian bisa memilih A, B, atau C. Gimana Ustazah caranya kalau hanya dengan kertas? Di sini setiap kotak itu pasti ada ABC-nya masing-masing. Nah, cara menjawabnya, misalkan kalian menjawab C, maka huruf C-nya itu harus berada di atas, gitu ya. Apakah sama Ustazah ketika C-nya begini semua? Tidak, bisa jadi temannya ada yang C-nya begini di atas C. Jadi jangan terkecoh dengan jawaban temannya, fokus dengan kertasnya masing-masing, begitu ya. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, silakan bukunya ditutup, ditaruh di ujung meja. Saya akan bagikan sesuai dengan nomor absennya masing-masing. Absen 1, absen 2, Oke. Untuk soal yang pertama, silakan dilihat di papan. Dan jika sudah mantap hatinya, silakan diangkat untuk barcode-nya. Coba dicek, namanya yang belum ungu berarti nilainya belum masuk, poinnya belum masuk. Sudah? Oke, sudah semua. Oke, benar semua. Oh ya, benar semua ya. Soal yang pertama tadi tentang jamak, artinya di sini ada meringkas, mengumpulkan, melaksana, dan meninggalkan. Yang benar? Mengumpulkan. Kalau meringkas? Qashar. Oke, itu untuk nomor pertama. Sekarang kita klik yang nomor kedua.
Silakan dibaca soalnya dulu. Yang sudah yakin boleh diangkat untuk barcode-nya. Mengumpulkan 2 sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu disebut sholat jamak. Kalau sholat munfarid itu apa? Sholat munfarid itu lawan katanya sholat berjamaah. Sholat sendiri. Kemudian kalau sholat qashar yang diringkas. Oke, itu untuk pertanyaan kedua. Yang ketiga, silakan dibaca untuk soalnya. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat Oke, kita lihat jawabannya. Oke, sholat yang boleh dijamak adalah sholat duhur dan asar. Pertanyaan kelima, silakan diangkat untuk barcode-nya. Oke, kita klik. Sholat jamak apabila dikerjakan pada waktu pertama disebut sholat jamak takdim. Kebalikan dari yang sebelumnya ya. Kalau takhir tadi yang kedua, kalau yang takdim yang pertama. Yang tidak dapat jam ada sholat. Oke, nomor 12. Oke, pertanyaan terakhir. Silakan dibaca dulu soalnya. Yang sudah yakin boleh diangkat barcode-nya. Rani belum? Oke. Oke, kita jawab ya. Oke, yang benar. Di bawah ini yang tidak termasuk hikmah adanya sholat jamak dan qashar. Ya, menjadikan kita dapat dengan mudah untuk meninggalkan sholat karena tahu bisa dijamak, bisa diqashar, jadi seenaknya. Oke, terakhir kita akhiri kuis. Kita cek ada. Oke. Untuk penilaiannya bisa dilihat di papan, bisa dilihat di TV. Di situ sudah terlihat yang mendapatkan nilai 12.000 yaitu 12.000 itu berarti nilainya benar semua. Untuk yang 1 poinnya itu nilainya 600. Jadi kalau ada 11.400 itu berarti salah 1. Baik, itu penilaian yang akan Ustazah catat gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari jamak qashar ini? Tidak, sudah paham semua? Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin ada yang belum paham. Oke, Mbak Sakira, ada yang ditanyakan? Itu kan Ustazah kan tadi bilang kalau misal jamak atau qashar itu dilakukan pada orang yang musafir. Ya, nah, saya itu belum paham kayak berapa jarak yang ditempuh kalau kita itu bisa melakukan jamak dan qashar gitu. Oke, pertanyaan dari Mbak Sakira itu tadi, berapa sih jarak minimal yang kita tempuh supaya kita bisa melakukan
sholat jamak dan qashar itu? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Oke, Mbak Gadis, berapa minimalnya? Minimal 80 km. Iya, betul. Jadi, jarak minimal yang kita tempuh supaya kita bisa melakukan jamak dan qashar itu adalah minimal 80 km. Bukan 8 meter ya. Kalau 8 meter kita deket-deketan bisa jamak dan qashar ini. Jadi, minimal 80 km. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan? Cukup. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa ditutup. Lulusan Islamiyah, doaan sikap doa, tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.